Oke, selamat good day, good day. Tape Trader 8 Yusha lagi nih gitu ya. Oke guys. Jadi input dari teman-teman gua ya, kalau Om Yusa tuh dulu biasanya kasih sharing-sharing ilmu-ilmu tuh, either itu indikator ya kan, atau bot-bot yang keren gitu ya, dan yang lain-lain. Mungkin kalau gua lihat untuk yang saham mungkin ada beberapa kali ya, nanti gua bisa share juga. Tapi gue sekarang juga mau fokus juga mungkin gue lihat kok kayaknya kurang banyak nih online trading system yang membahas mengenai cara trading forex untuk pemula. Kenapa? Karena satu, kayaknya mulai banyak peminatnya ya dari Bitcoin, US stock dan segala macam yang melakukan trading di platform-platform contract for difference ya. Nah, apa itu contract for difference? Basically adalah you put your money and then you buy a contract gitu ya. Kamu kasih duit dan you buy a contract di mana ada minimumnya dan kalian membeli dengan berdasarkan leverage atau kredit gitu ya. Nah, nah kita nggak akan membahas itunya, tapi kita akan membahas mengenai kita mengenal online system trading atau trading system yang akan kita buat gitu ya. Jadi biasanya online trading system ini biasanya kita lakukan untuk kita melakukan buka posisi long, buy, sell, short gitu ya di broker-broker kita ya. Nah, biasanya dia itu memakai namanya MetaTrader gitu ya. Broker-broker mau yang luar, mau yang dalam itu memakai namanya MetaTrader. Nah, beberapa tahun ini mulai keluar namanya MetaTrader 5. Jarang sekali banyak yang membahasnya dan mungkin yang make mungkin belum familiar. Sebenarnya MetaTrader itu lumayan banyak loh upgrade-nya dibandingkan MetaTrader sebelumnya yaitu MetaTrader 4 gitu ya. Nah, gua akan ngomong di sini ya sebelumnya, tapi gua juga akan bilang bahwa gue lagi mau buka kelas forex ya guys. Jadi kalau kalian mau ikutan monggo gitu ya. Nanti gue akan kasih linknya di bawah. Kita akan membahas forex dari nol gitu ya. Dari pengenalan apa itu forex, contract for difference, spread, broker, dan segala macam. Lalu kita akan membahas mengenai fundamentalnya, bagaimana psikologinya, money managementnya, dan yang terakhir buat teman-teman yang masih belum konsisten di forex gitu ya, kita akan mengajarkan setupnya juga gitu ya, yang membuat kalian konsisten, tradingnya lebih santai, tapi yang penting duitnya berbuah, portofolio kalian berkembang gitu ya, berkembang plus ya, bukan berkembang minus. Oke guys, jadi gue bilang pertama kita masuk ke ininya. Jadi MetaTrader 5 itu aplikasi online untuk trader untuk melakukan analisa teknikal. Jadi dia membantu untuk melakukan analisa teknikal. Di situ ada ada indikator-indikatornya dan indikatornya lumayan tuh. Nanti gue kasih tahu gitu ya. Nanti di part pertama ini mungkin gue kasih hintnya aja gitu ya. Nanti di part 2 ke part 3 gitu ya, gue kasih beberapa indikator yang mungkin bisa berguna buat kalian yang beda dengan apa yang kita punya di TA gitu ya. Di TA kebanyakan atau basicnya. Lalu di sini juga dia bisa melakukan transaksi atau trading ya terhadap forex dan komoditi market lainnya. Bisa ke Bitcoin, bisa ke indeks, bisa ke currency ya. Di situ bisa dan itu tergantung broker-brokernya. Apakah mereka membuka pair ataupun market-market tersebut. Nah, apps yang dikembangkan ini merupakan hasil pengembangan dari tim MetaQuotes gitu ya, yang dipublish di tahun 2005 gitu ya. Jadi perjalanan MetaTrader ini udah lumayan ya, dari 1, 2, 3, 4 sampai ke 5 gitu ya. Nah, aplikasi ini jadi kita bisa lihat secara streaming, live, dan segala macam gitu ya. Dan juga melakukan atau kita bisa mengelola secara mandiri akun kita dan duit kita. Enak banget sih kalau menurut gua, dan ini bisa lo pakai di di PC ya, terus di apps, mobile apps, mau Android, mau iOS, mau apa tuh bisa semuanya. As long as lo ada password, ada user gitu ya, brokernya juga listed gitu kan, udah santai mau dimanapun sambil
di WC sambil kerja liatin nemenin anak les, belajar apa segala macam itu bisa gitu ya. But anyway, gua akan menjelaskan mengenai langsung aja perbedaannya nih. Ya, kenapa gue sih membahas mengenai MT5 dibandingkan yang lain mungkin teman-teman ya gitu ya. Pertama, cakupannya lebih luas. Tadi gue bilang ya, biasanya tuh cakupannya tuh cuman forex aja, komoditi aja atau apa segala macam, tapi ini cakupannya lebih luas gitu ya. Dan biasanya broker-broker itu biasanya sudah memberikan beberapa cakupannya, dan memang bisa dibuka tuh di MT5 tuh memang bisa dibuka, tetapi memang tergantung dengan brokernya. Lalu indikatornya lebih banyak guys, beneran indikatornya lebih banyak. Gue udah coba dan gue bandingkan dari MT4 dan MT5, itu keren banget ya. Ada support time frame, per time frame, terus ada ada indikator alligator, ada apa, banyak deh pokoknya. Ada pivot, ada pokoknya lumayan. Biasanya di MT4 lo harus cari kiri kanan di internet gitu ya. Tapi di sini enggak. Nah, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya atau di part berikutnya mengenai indikator tersebut. Lalu ini juga penting, berguna sama gua gitu ya. Ada economic calendar feature gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi tuh nyari forex story, daily FX dan segala macam. Economic calendarnya tuh ada di situ gitu ya. Jadi kalian bisa lihat, bisa kalian buat alert dan segala macam. Lalu ada yang paling gue seneng nih adalah tape reading order book ya. Atau deep of market feature, yang dimana kita bisa melihat nih berapa banyak yang orang membuka di posisi A, posisi B dan segala macam. Jadi sebenarnya kayak order book guys ya, dan itu bisa kita lihat, dan kita bisa lihat depth of marketnya dan keinginan orang itu bukanya di mana. Nah, mungkin kalian bisa ngikut, jadi bisa cuan rame-rame, nggak, mudah-mudahan kagak loss rame-rame ya. Lalu abis itu ada satu nih ya, kalau dulu di pending ordernya di MT5, buat teman-teman yang udah pernah mengenal MT4 gitu ya, ada namanya pending order. Pending order tuh dimana di saat menyentuh harga tertentu dia baru akan melakukan aksi trading gitu ya. Nah, kalau di sini itu juga, tapi ada kombinasi-kombinasinya, namanya buy stop limit dan sell stop limit. Nah, itu tuh seru tuh, yang dimana dia ada SL-nya dan segala macam yang lumayan membantu gitu ya. Oke, langsung aja guys. Jadi gua biasanya gue pakai nih kalau trading namanya GIC guys. Jadi dia lumayan tuh udah listed di Bapeti, dan dia juga pakai MT5 yang menurut gue feature-nya oke banget dan quite secure ya. Jadi udah listed di Badan Berjangka Indonesia, dan lumayan nih. So far oke banget kalau menurut gua, withdraw oke, dan security-nya juga oke, dan banyak juga feature-feature yang lain. Nah, gua akan masuk ya ke MT5 ya. Nah, dari MT5 ya guys ya. Nah, tadi yang seperti gue bilang, pertama ada namanya di sini insert indikator ya. Nah, kalian mungkin udah tahu ya. Kalau di sininya mungkin akan sama ya, di trend, osilator gitu ya. Nih osilator mungkin akan rame, terus di sini juga akan biasa, dan tapi kalau lo masuk ke custom guys, widih, ya lumayan nih, ada zigzag color. Biasanya tuh mentok di sini doang nih, sampai zigzag gitu ya. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini tuh lumayan nih, ya. Tuh ada macam-macam nih ya. Tuh, ya. Wih, dan itu bisa menurut gua nanti beberapa gua bahas deh ya buat kalian-kalian gitu ya, dan beberapa market-market yang lain. Buat trading-trading. Jadi lumayan gitu ya. Nah, tuh. Ya. Nih ada Gator 1, Gator 2. Wah, ada Fractal, Force Index. Seru deh pokoknya. Oke? Nah, setelah itu juga gua kasih tahu tadi depth of market ya. Jadi kalian taruh di sini, terus langsung kalian taruh namanya depth of market. Gua pin contoh aja ke XAU USD gitu ya. Nah, di sini bisa kelihatan nih yang ngantri yang mana dengan volume berapa. Kalau tape reading ya kan udah ngerti nih yang mana nih yang paling seru ya gitu ya. Oke, ini yang kedua ya.
Lalu setelah itu yang penting juga guys, kalau menurut gua setelah indikator, setelah itu, ini juga kalian bisa lihat ya. Ada banyak lagi marketnya tentunya gitu ya, yang bisa kalian lakukan gitu ya. Nah, terus guys, ya ini beberapa ya, lumayan. Nah, setelah itu guys, ada namanya kalender. Nah, kalender ini menurut gue oke banget ya. Nah, di sini nih kita bisa ngeset nih prioritasnya. Nah, prioritinya mau yang mana? Minimum apa medium atau high atau low. Kalau gue sih gue taruh low aja, kalau mau medium juga boleh gitu ya. Lalu setelah itu ya bisa kita set mau mata uangnya apa aja gitu ya. Apa semua atau ini nih BRL apalah segala macam ini lo mau juga atau enggak gitu ya. Itu bisa dikurang-kurangin. Dan juga kalau lo klik kanan gitu ya, juga ada country. Canggih ya. Nah, jadi kayak sekarang nih, tanggal berapa ya sekarang? Nah, kita bisa lihat nih, apa aja nih yang akan mau dilakukan nih di tanggal 11 ataupun di hari-hari ini. Oh, GDP ini seru nih kayaknya. Nah, jadi kita bisa lihat tuh ya. Nah, dari yang seperti ini gitu ya, kita juga lumayan nih apa namanya, bisa mendapatkan langsung di ininya kita gitu ya, di either itu di apa namanya, di apps-nya kita untuk kalender-kalender ini. Jadi nggak usah lagi nih membandingkan dan segala macam dan ini udah enak banget, udah sesuai dengan jamnya dan lebih gampang sekali. Ya guys ya. Nah, so itu aja guys. Nanti kita lanjut lagi dan dengan beberapa apa namanya, feature-feature dari MT5 ini gue taruh di sini baru part 1. Mungkin besok kita akan bahas mengenai indikator dan mungkin kalendernya lebih detail lagi atau setting alert ataupun feature-feature yang lain. Oke? So itu aja dari gue guys. Semoga berguna dan semoga membantu kalian. So see you guys later on dan have a good cuan ahead of you. Have a good week also. Dadah guys. See you. Bye bye.